Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Elizabeth Lintang, biasa dipanggil Lintang dengan NPM 60192100086 dari kelas Cyber Psychology Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Angkatan 2019. Pada hari ini saya berperan sebagai Project Officer, yaitu yang bertugas untuk menjelaskan, menjabarkan tentang ide dari project yang akan diajukan untuk tugas akhir kelas Cyber Psychology. Ide yang saya ajukan di sini memiliki judul, memiliki nama, yaitu Sci-Fi Indonesia Integrated Digital Questionnaire Platform for Psychology. Yang pertama, saya akan mengawali dari latar belakang mengapa ide ini bisa terbentuk. Jadi, beberapa waktu kebelakang itu saya menyadari bahwa ada perubahan pelaksanaan pengambilan data penelitian selama pandemi COVID-19, yaitu melalui media digital. Hal ini yang saya lihat dari sekitar saya, bahwa kakak-kakak tingkat saya mulai melakukan pengambilan data menggunakan kuesioner online untuk tugas akhir, untuk penelitian, dan lain-lainnya. Dan di samping itu, digital sampling memang digunakan untuk penelitian ilmiah, survei pasar dan perusahaan, bahkan pengambilan data skripsi oleh mahasiswa seperti yang saya temui sendiri. Lalu saya mencari tentang bagaimana sih dari pengambilan data selama pandemi COVID. Lalu saya mencari di salah satu media sosial menggunakan tagar jasa isi kuesioner, dan saya menemukan banyak sekali postingan jasa isi kuesioner, murah, mahasiswa, cepat, dan lain-lain yang kecenderungannya hanya berorientasi profit. Nah, dari hal ini saya melihat bahwa rawan adanya ketidaksesuaian kriteria responden dan pemalsuan jawaban atas respon yang diberikan, baik untuk penelitian, survei, dan lain-lainnya. Nah, dari ide tersebut, saya terpikir untuk menggunakan salah satu konsep yang saya pelajari dalam psikologi bisnis, yaitu blockchain. Jadi, blockchain merupakan pembukuan bersama dan kekal yang memfasilitasi proses penyimpanan transaksi dan pelacakan aset dalam jaringan bisnis. Ini menurut IBM. Dan cara kerja dari blockchain itu sendiri, yang pertama, setiap transaksi akan tercatat sebagai suatu blok dari data. Lalu setiap blok akan terkoneksi dengan yang sebelumnya maupun blok sesudahnya. Lalu transaksi itu akan menjadi rantai yang tidak terpisahkan karena terikat menjadi satu blok. Nah, karena itu karakteristik dari blockchain itu sendiri, yang pertama ada desentralisasi atau terpusat. Lalu ada kekal, tidak bisa dihilangkan. Lalu ada transparan, karena bisa dilihat secara bersama. Lalu anonimitas, jadi blockchain menjunjung tinggi anonimitas, serta bergerak dengan kesepakatan bersama. Nah, berdasarkan fenomena yang saya temukan terkait pengisian kuesioner dengan membeli responden, saya melihat bahwa fenomena ini cukup menyalahi etika penelitian psikologi. Padahal dalam penelitian psikologi ada etika yang harus dipenuhi. Nah, menurut McLeod tahun 2015 ada 7 etika yang harus dipenuhi. Yang pertama itu tentang informed consent, yang kedua tentang debrief, yang ketiga tentang confidentiality, yang keempat tentang protection of participant, yang kelima tentang withdrawal from investigation, yang keenam deception, dan yang ketujuh adalah references. Menurut fenomena yang ditemukan tadi, saya melihat bahwa fenomena tersebut menyalahi etika penelitian pada aspek informed consent. Kenapa demikian? Karena sejatinya peserta harus diberikan informasi yang berkaitan dengan satu, pernyataan bahwa partisipan bersifat sukarela, lalu peserta mengetahui tujuan penelitian, lalu ada resiko dan ketidaknyamanan yang diperkirakan terjadi pada peserta, lalu prosedur yang terlibat dalam penelitian, lamanya waktu berpartisipasi, lalu manfaat penelitian, hak subjek atas kerahasiaan dan hak untuk menarik diri dari penelitian setiap saat tanpa ada konsekuensi, serta orang yang dapat dihubungi. Sementara itu pada pembelian responden untuk mengisi kuesioner, survei, dan sebagainya tadi tidak menunjukkan adanya etika tentang informed consent, karena mereka akan melalui pihak perantara, di mana pihak perantara itu akan menjadi jembatan antara peneliti dengan partisipan, tapi tidak dijabarkan tentang
tadi yang tentang informed consent tadi. Jadi menurut pandangan saya, hal itu menyalahi etika penelitian psikologi. Nah, karena itu saya memutuskan untuk mengajukan ide dari proyeknya adalah Sci-Fi Indonesia, di mana Sci-Fi Indonesia ini merupakan platform digital yang menyediakan layanan terintegrasi untuk menyebarluaskan dan menjawab kuesioner di bidang psikologi dengan mudah dan cepat serta sesuai dengan etika penelitian dan pedoman pengumpulan data kuantitatif. Lalu ada pun target pasar yang ditentukan dari proyek ini yang dari skala mikro itu ada dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dan skala makronya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi se-Indonesia. Lalu bagaimana dengan implementasi psikologi dari ide proyek ini? Yang pertama, tentu saja tadi yang sudah dijelaskan tentang etika penelitian psikologi. Dari adanya Sci-Fi ini, tentu saja semua responden akan diberikan tentang informed consent yang berkaitan dengan pengisian instrumen, alat ukur, kuesioner, dan sebagainya tadi. Dan tentu saja data dari yang diberikan oleh pengguna akan terjamin kerahasiaannya melalui platform ini. Lalu juga akan ada expert judgment dari psikolog atau ahli psikologi sesuai bidang yang multidisiplin dari ilmu psikologi. Fitur ini akan digunakan untuk membantu para peneliti memvalidasi penelitian yang sedang dijalankan, termasuk dari alat ukur yang digunakan. Nah, selain itu, implementasi psikologi ini juga bisa digunakan terhadap kuesioner yang telah diadaptasi. Jadi, peneliti yang menggunakan platform Sci-Fi ini dapat mengunggah hasil adaptasi atau pengembangan alat ukur, instrumen, dan kuesioner psikologi yang telah diadaptasi ke konteks masyarakat Indonesia untuk diunggah, disebarluaskan, tapi dengan catatan melalui proses verifikasi yang melibatkan instansi masing-masing peneliti. Lalu dari sisi penggunanya, pengguna platform Sci-Fi dapat mengakses dan menggunakan alat ukur instrumen kuesioner psikologi tersebut yang telah diadaptasi. Pengguna juga dapat menggunakan setelah mendapat persetujuan peneliti. Nah, tadi yang berkaitan dengan konsep blockchain. Jadi, dalam ide project ini digunakan skema blockchain yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini ada 3 komponen utama. Sci-Fi itu sendiri, lalu partisipan atau pengguna, serta peneliti atau researcher tadi. Jadi Sci-Fi Indonesia ini menjadi pusat dari segala kegiatan yang dilakukan, di mana dari partisipan maupun peneliti itu bisa berupa pengguna reguler maupun berbayar gitu. Nah, dari sisi partisipan atau pengguna itu mereka akan mengisi kuesioner, memberikan responnya dan diberikan kepada Sci-Fi, sistem Sci-Fi, lalu mereka akan mendapatkan reward dari Sci-Fi, dari peneliti yang menggunakan Sci-Fi. Di sini tertulis bahwa partisipan harus mengisi terlebih dahulu informasi pribadi mereka berkaitan dengan data demografis dan karakteristik mereka untuk membantu proses pemilahan partisipan secara oleh sistem untuk dipertemukan dengan kuesioner yang disebarluaskan oleh peneliti. Nah, maka dari itu peneliti itu nantinya akan memasukkan kuesioner mereka, instrumen mereka, alat ukur mereka ke dalam Sci-Fi untuk kemudian disebarluaskan oleh sistem Sci-Fi kepada para pengguna untuk dijawab. Nah, dari Sci-Fi sendiri nantinya akan memberikan rekap atau hasil dari seluruh jawaban kuesioner yang telah diberikan oleh pengguna. Dan dari Sci-Fi itu sendiri, keduanya akan terupdate secara reguler, secara real time, respon-respon yang terekam, dan di sini nantinya akan ada fitur gratis dan berbayar untuk baik untuk pengguna maupun peneliti gitu. Jadi segala aktivitas dari peneliti dan pengguna nantinya akan disesuaikan, dicocokkan melalui sistem yang dibangun oleh Sci-Fi Indonesia.
Nah, lalu mengapa Sci-Fi Indonesia ini bisa saya ajukan untuk project Cyber Psychology, kelas Cyber Psychology yang pertama? Di kelas Cyber Psychology, tentu saja saya belajar banyak tentang digital. Di sini makanya Sci-Fi itu sendiri prinsipnya adalah Go Digital, digital sampling yang membantu proses pengambilan data untuk survei, penelitian, dan lain-lainnya. Jadi aspek Go Digital ini sangat ditekankan oleh Sci-Fi Indonesia, di mana Go Digital juga ditekankan dalam kelas Cyber Psychology. Lalu dalam Cyber Psychology juga pernah dibahas tentang cybercrime, tentang pemalsuan data, dan kawan-kawannya. Jadi Sci-Fi Indonesia ini berusaha untuk mengurangi plagiasi, pemalsuan data, pelanggaran akses, dan perilaku ilegal lainnya, terutama terkait penelitian psikologi. Dan jelas bahwa Sci-Fi Indonesia ini diciptakan untuk mempermudah proses pengambilan data penelitian kuantitatif secara online. Karena kedepannya kehidupan kita mungkin saja akan berdampingan dengan metode-metode digital online lainnya untuk keberlangsungan setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, berikut ini user interface yang saya buat, saya desain sendiri. Mungkin ini terlihat simpel, tapi kurang lebihnya seperti ini. Jadi di sebelah kiri ini ada halaman awal ketika pengguna mengunjungi, mendownload, membuka aplikasi Sci-Fi. Karena ini mobile-based application. Nah, dari ketika get started ini diklik, nanti pengguna akan diarahkan untuk mengisi halaman-halaman utama terkait identitas mereka, demografis yang sudah disebutkan tadi. Lalu setelahnya mereka akan masuk ke dalam halaman utama yang menunjukkan siapa pengguna yang sedang aktif, lalu credits atau reward yang mereka terima, sudah berapa banyak yang bisa diakumulasikan nantinya. Lalu di sini yang tadi disebutkan bahwa akan dicocokkan oleh sistem Sci-Fi Indonesia ketika mereka cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti. Di sini akan masuk ke dalam halaman mereka, you are match untuk student life stress inventory misalnya, lalu untuk psychological capital, untuk subjective well-being. Nah, si pengguna ini bisa memilih untuk ikut mengisi atau menolak untuk mengisi. Dan kalau untuk mengisi cukup diklik di bagian masing-masing you are match ini, lalu untuk menolak cukup diklik di bagian tanda X gitu. Lalu di halaman utama juga ada simbol-simbol pesan, lalu kaca pembesar, notification, dan setting. Ini fitur yang akan dikembangkan nantinya, dan di sini juga terlihat bahwa ketika nanti hello users di gambar tengah itu diklik, itu nanti akan muncul seperti pop-up bahwa siapa yang saat itu pengguna aktif terekam telah menggunakan aplikasi ini di handphone device tersebut. Di situ akan terlihat yang aktif siapa, nama, identitasnya, seperti itu. Nah, untuk referensinya saya menggunakan dari International Business Machine Corporation, IBM. Ini perusahaan statistik. Saya mengutip untuk bagian blockchain. Lalu untuk bagian etika psikologi, saya mengambil dari karya MacLeod tahun 2015. Sekian untuk presentasi tentang ide project kelas Cyber Psychology. Semoga sekiranya ide yang saya ajukan ini dapat dikembangkan di kemudian hari dan mempermudah serta mencapai tujuan yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih.